Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Hanyalah Yesus Juru Selamat. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita terambil dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 sampai dengan 32. Yang demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan itu pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, penulis Injil Lukas, yang menceritakan kisah nyata kehidupan dan pelayanan para rasul setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dengan tuntunan Roh Kudus, para rasul memberitakan Injil keselamatan. Bagian ini menceritakan Petrus dan para rasul lainnya yang ditangkap dan diperhadapkan dalam sidang mahkamah agama. Para rasul dilarang keras mengajar dalam nama Yesus. Apakah mereka takut? Apakah mereka kendor? Tidak. Tetapi Petrus dan para rasul lainnya
mengatakan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mengapa? Karena Allah yang disembah oleh nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan dan kamu bunuh. Dan Allah sudah memberikan kepada Yesus kedudukan dan kekuasaan yang tinggi sebagai pemimpin dan juru selamat yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Umat Israel pun diberi kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya dan mendapat pengampunan. Para rasul menyatakan, kami adalah saksi-saksi. Untuk apa? Untuk memberitakan, hanyalah Yesus Juru Selamat. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh para remaja GKI Kuitang, Pos Wisma Jaya, hanyalah Yesus Juru Selamat. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Arnoldus Isaac Apitulis, sebuah pujian yang mengajak kita untuk bersaksi, hanyalah Yesus Juru Selamat, dialah sumber hidup baka. Maka Allah sudah memberikan kepada Yesus kedudukan dan kuasa sebagai pemimpin dan juru selamat. Maka layaklah dia menerima kuasa, puji, hormat selamanya. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur bersama para remaja Pos Wisma Jaya dengan talentanya dan semangat memuji dan bersaksi tentang kasih Tuhan. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Mengapa, saudara? Karena kita percaya Tuhan Yesus telah menghapus aib dan dosa kita. Bahkan Ia memberikan hidup abadi bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada siapapun yang mampu memberikan hidup abadi selain Yesus Juru Selamat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Barangkali saat ini ada di antara saudara yang mengalami berbagai kesusahan atau penderitaan. Bait ketiga lagu ini menyatakan, meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Seperti syair bait keempat, yakinlah akan pertolongan Roh Kudus. Kiranya saudara pun dapat mengalami dan bersaksi, di sinar surya aku bersuka dan menghayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya. Dalam kasih-Nya aku dikenal. Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bersediakah saudara menjadi saksi Kristus dengan menggunakan segala talenta untuk melayani Tuhan, mulai dari dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dan dalam masyarakat? Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memberi anugerah keselamatan dan hidup abadi bagi kami yang percaya kepadamu. Karena hanyalah Yesus Juru Selamat kami. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang setia,
sejak masa muda sampai masa lanjut usia kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.